Nah, sekarang kita akan menghubungkan yang variabel kategori dengan numerik yang selanjutnya ya, yaitu uji ANOVA. Nah, ini uji ANOVA ini termasuk golongan uji parametrik. Non parametriknya yaitu uji Kruskal-Wallis ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang syaratnya. Jadi ya yang dihubungkan kategori dengan numerik. Kemudian kategorinya lebih dari 2 atau lebih dari 2 kelompok sampel ya, yang dibandingkan. Gitu ya. Nah, nanti kalau distribusi datanya normal, dia menggunakan uji ANOVA. Kalau tidak normal, maka menggunakan uji Kruskal-Wallis. Jadi kalau ini misalnya ya hubungan pendidikan dengan berat badan, itu contohnya ya. Jadi di sini asumsinya pendidikan ada, misalnya kelompoknya ada SD, SMP, SMA. Nah, ini sudah lebih dari 2 kan, kelompok sampelnya ini 3 ya. Apalagi kalau 4 ya, sampai perguruan tinggi gitu. Nah, jadi kalau Anda cermati di sini bahwa uji ANOVA atau Kruskal-Wallis ini mirip dengan uji T independen ya. Mau uji T independen kan hanya 2 kelompok sampel yang dibandingkan ya. Kalau ini lebih dari 2 kelompok sampel. Jadi nanti di sini ada kelompok yang pendidikan SD. Nah, ini prinsipnya setiap kelompok jumlahnya tidak harus sama ya. Mau dibuat sama boleh, kalau eksperimen bisa dibuat sama seringnya. Tapi kalau penelitian survei observasional memang sering dapat sampelnya nggak sama. Tapi dalam hal prinsip statistik, mau sama mau nggak bisa diolah datanya. Karena yang dibandingkan adalah rata-ratanya ya. Jadi misalnya kelompok SD ada 10 orang. Nah, nanti di sini ada kan rata-rata berat badannya. Kemudian nanti kelompok SMP misalnya ada 20 orang misalnya. Ada rata-rata berat badannya. Ya, kelompok SMA ada 40 orang. Ada rata-rata berat badan. Dan juga yang kelompok perguruan tinggi misalnya ada 30 orang, nanti juga ada rata-rata. Nah, nanti rata-rata berat badan ini akan dibandingkan apakah secara statistik signifikan apa enggak, bermakna apa enggak perbedaan. Nah, jadi ANOVA itu kepanjangan dari Analysis of Variance ya. Di buku lain ada yang menyebutkannya ANOVA, sama aja ya, Analysis of Variance. Nah, jadi memang bicara varian ya. Kalau Anda lihat rumusnya itu di buku, prinsip uji ANOVA itu membandingkan antara varian between dengan varian within. Jadi varian between itu variasi data antar kelompok. Misalnya antara SD dengan SMP bagaimana variasi datanya, antara SMA, PT gitu. Tapi kalau varian within itu variasi data dalam kelompok itu sendiri gitu. Dalam SD sendiri bagaimana variasi datanya, SMP sendiri varian within. Nah,
Untuk uji ANOVA kali ini, ya, yang kita pelajari adalah yang one way ANOVA ya. One way ANOVA. Jadi one way ANOVA itu ya ini misalnya melihat berat badan hanya dari sisi pendidikan. Itu namanya one way ANOVA. Nah, nanti kalau Anda S2 biasanya belajar two way ANOVA. Jadi melihat berat badan tidak hanya dari pendidikan, misalnya dari sosial ekonominya gitu. Itu masuk two way ANOVA. Nah, nanti kelanjutannya ada lagi, ada ANCOVA, ada MANOVA, ada MANCOVA, itu di dalam multivariat analisis. Tapi untuk dasar S1 memang yang diajarkan yang one way ANOVA. Itu ya, tentang uji ANOVA. Nah, kemudian kalau kita perbandingan, misalnya kemarin Anda sudah belajar uji T misalnya ya. Kalau uji T itu kan misalnya kemarin ya, T independen ya. Misalnya menghubungkan jenis kelamin dengan berat badan. Nah, jenis kelamin itu kan ada laki dan perempuan. Nah, begitu ada perbedaan yang bermakna rata-rata berat badan, itu sudah jelas yang berbeda rata-rata berat badan antara laki-laki dan perempuan. Sudah jelas kan, karena hanya dua kelompok sampel. Jadi kalau ditanya ada perbedaan yang signifikan rata-rata berat badan antara apa dan apa? Antara laki-laki dan perempuan. Nah, tapi kalau yang ini sekarang ANOVA, misalnya hasilnya signifikan. Nah, itu kan masih perlu dilanjutkan. Memang ada perbedaan yang signifikan, ada perbedaan yang bermakna, rata-rata berat badan. Antara mana dengan mana? Apakah antar semua kelompok ini semuanya berbeda? Atau hanya beberapa antar kelompok yang berbeda signifikan? Nah, gitu. Itu nanti bisa ditelusuri ya. Ada namanya uji post hoc. Uji post hoc. Post hoc test ya. Uji post hoc. Nah, nanti kita bisa pakai Bonferroni ya. Sebenarnya bisa juga pakai cukai. Tapi sama aja sih hasilnya ya. Jadi uji post hoc ini untuk menelusuri. Seandainya hasilnya ada perbedaan yang signifikan, yang berbeda itu antar kelompok mana saja, semuanya atau hanya beberapa antar kelompok itu. Karena bisa aja nggak semua antar kelompok signifikan, walaupun hasil ANOVA-nya signifikan. Gitu. Tapi kalau hasil ANOVA-nya nggak signifikan, posoknya udah bisa ditebak. Pasti semua antar kelompok nggak signifikan. Nah itu ya materinya ya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita praktekkan. Karena sudah mulai variatif ya uji statistiknya. Nanti kemungkinan yang dipakai untuk skripsi gitu. Kita buka dulu program SPSS-nya.
Ya ini ya contohnya. Kita akan menghubungkan eh, riwayat prematur dengan tekanan darah sistol. Ini sistol ya. Kalau Anda lihat riwayat prematur ini kategori, sistol ini numerik. Kemudian riwayat prematur kita cek ya, dia ada beberapa kelompok sampel yang diteliti. Ternyata ada 4 kelompok sampel ya. Tidak pernah, 1 kali, 2 kali, dan lebih dari 2 kali. Kodenya 0 sampai 3. Sedangkan tekanan darah sistol itu numerik. Nah ini berarti ujinya kalau nggak ANOVA Kruskal-Wallis. Sekarang kita uji normalitas data dulu untuk pistolnya. Ya seperti tadi ya, normalitas data. Ini contohnya 0,141 dibagi standar errornya 0,181, ini di bawah 2 ya. Karena distribusi data yang normal, maka kita menggunakan ANOVA test, analyze ya, mean, one way ANOVA. Nah, kemudian sistol kita pindahkan ke dependent list, sedangkan riwayat prematur kita pindahkan ke vektor. Kemudian option kita pilih deskriptif, ini untuk mengeluarkan rata-rata ya masing-masing kelompok sampel. Kemudian kosong. Nah tadi udah saya ceritakan, kita pilih aja Bonferroni, continue, oke. Ini hasilnya. Nah ini ya hasilnya ya, Anda bisa lihat. Pertama, jumlah sampelnya ini tidak sama, nggak apa-apa, nggak sama. Nah kemudian rata-rata masing-masing kelompok seperti ini, rata-rata tekanan darahnya. Yang tidak pernah 122, 1 kali 123, dan seterusnya. Ini standar deviasinya masing-masing kelompok. Nah, apakah ada perbedaan yang signifikan bermakna rata-rata tekanan darah antar kelompok ini ya? Nah, ini hasil p-value ANOVA-nya ya, ini p-value-nya yang kita gunakan. 0,150. Nah, ini tidak signifikan.
Nah, kalau tidak signifikan, pasoknya nggak usah dilihat, nggak apa-apa. Karena antar kelompok manapun tidak signifikan. Ya, value-nya. Tapi beda lagi kalau misalnya sekarang saya hubungkan bukan dengan sistol 1 ya, misalnya dengan sistol 2. Nah, kalau ini beda. Nah, ini p-value-nya 0,032 ya. Ini 0 ditolak kalau ini ya. Signifikan. Ada perbedaan yang signifikan ya. Rata-rata tekanan darah di antara 4 kelompok sampel ini. Nah, karena berbeda signifikan, kita bisa menelusuri dari uji posoknya. Yang signifikan yang mana? Nah, kita telusuri di sini, kita lihat p-value-nya yang kurang dari alfa. Pertama 0,147 ini tidak signifikan ya, antara tidak pernah dengan 1 kali. Nah, ini yang signifikan nih, 0,042. Ini signifikan antara tidak pernah dengan 2 kali. Terus ke bawah ini tidak. Jadi setelah ditelusuri ke bawah, sebenarnya signifikan hanya 1 ya, antara eh, tidak pernah dengan 2 kali. Yang lainnya sebenarnya tidak signifikan. Jadi itu ya, itu fungsinya uji posok. Tapi secara umum signifikan ya. Hasilnya ini p-value. Nah, itu untuk uji ANOVA, Anda bisa lihat nanti tabelnya ada di buku. Anda silakan cari di situ ada contoh tabel dan interpretasinya. Ya, tadi sudah saya sebutkan yang dimasukkan di tabel. N-nya masing-masing kelompok, rata-rata, standar deviasi, kemudian p-value itu yang dimasukkan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Misalnya saya coba lagi hubungan riwayat prematur dengan berat badan ya. Ini kan seperti sama ya kayak tadi ya, kategori numerik gitu ya. Tapi jangan langsung uji ANOVA karena berat badan kita uji dulu normalitas datanya ya. Apakah distribusi darahnya normal atau tidak gitu. Nah, ini ya 0,534 dibagi 0,181. Ini di atas 2 ya. Berarti distribusi datanya tidak normal. Maka kita menggunakan uji Muscalalis ya. Kita lanjutkan ke uji Muscalalis, caranya begini, untuk menghubungkan riwayat prematur dengan berat badan ya. Jadi independent sampel. Kemudian UB pindahkan ke test variable list. Kemudian riwayat prematur kita pindahkan ke grouping variabel. Nah, kemudian define range ya. Sini sudah memasukkan kode paling rendah dan paling tingginya tadi 0 sampai 3 ya, 4 kategori ya. Continue. Oke. Ini hasilnya. Perbedanya 0,198. Berarti tidak ada perbedaan berat badan ya di antara 4 kelompok sampel. Artinya riwayat prematur tidak berhubungan dengan berat badan. Nah, itu materinya, silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada langsung latihan aja. Anda bisa buka data satu kelas. Silakan dihubungkan. Kira-kira mana yang bisa dilakukan dengan uji ANOVA. Ya, ya. Itu, silakan. Nanti setiap latihan disimpan di Google Drive ya. Dan PJ-nya ngirim linknya ke saya ya. Link Google Drive-nya untuk tugas latihan. Silakan dicoba, nanti kalau mau di-share hasilnya boleh.